gue nggak tahu nih kayak bakal jadi ledakan apa yang bakal diberikan sama Conte di Serie A musim baru ini. Nah terus dari pemilihan pemain gitu ya, kalau gue ngelihat memang bukan nama-nama besar yang datang gitu ya, bukan yang superstar gitu ya maksud gue. Tapi memang gue rasa Conte itu punya kecenderungan emang bisa dapetin pemain yang cocok gitu. Betul. Dan akhirnya dia bisa dapetin kayak Buongiorno, kayak Spinazzola, dan gue juga respect juga sama ADL yang emang lebih memilih untuk ya udah gue ngurusin bisnisnya aja, lapangan gue serahin ke lu ya. Pokoknya yang penting tanggung jawabnya di lu nih gitu ibaratnya. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football, sebuah konten olahraga yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Di episode kali ini kita akan membahas pertandingan pre-season dari tim-tim favorit kita di kancah Italia, karena kan sepak bola Eropa Euro sudah berakhir gitu ya, dan Copa America juga sudah berakhir. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk kita mulai membahas kembali bagaimana persiapan tim-tim yang ada di Serie A dalam mengarungi kompetisi ke depan. Gue nggak sendiri tentunya, gue bersama pundit nasional. Sebelah saya ini ada Abang Bara The Derby. Luar biasa ya Abang Bara The Derby. Sebuah kehormatan untuk saya nih Bang. Saya bisa berak. Aduh, gua grogi gua bro. Kayaknya nggak layak gue jadi posisi ini. Dan ada Bapak Rinaldi. Dan ada Bapak Bintang, tanpa harus menjadi bintang dia sudah jadi bintang gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa juga subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan juga episode-episode terbaru kita. Dan juga jangan lupa kita udah ada link Saweria nih buat kita jajan gorengan, atau mungkin kita bisa beli kebab gitu, atau nanti beli oleh merchandise khas Jerman, atau beli Porsche beli Porsche atau apapun lah. Pokoknya gitu ya teman-teman ya, tolong berikan gitu. Oke, gue akan mulai dari tim yang jersinya gue pakai sekarang nih. Tim kesayangannya Bapak Rangga, dan saya jadi update berita-berita terbaru Napoli karena dia lagi antusias banget Bang untuk menghadapi musim baru gitu kan. Ada kedatangan Antonio Conte, lalu transfernya juga udah mulai aktif banget, nggak kayak AC Milan gitu kan. Ada Leonardo Spinazzola yang gue ingat, ada Rafa Marin, ada Buongiorno-nya siapa? Torino, betul. Nah, jadi gue akan mulai dulu dari pertandingannya ya, yang paling dekat ya. Jadi ini gue dapat info dari Rangga, ternyata tim-tim Serie A tuh ada juga ngebuka beberapa subscription channel gitu loh, untuk kalau lu mau ngelihat pre-season match-nya, pre-season interview dan lain-lain, jadi lu punya full access gitu. Nah itu mungkin teman-teman bisa nyontek-nyontek juga kalau emang kalian mau spend money ke sana ya. Karena di Napoli baru mulai. Iya, di Napoli baru mulai. Kayak bikin membership. Ini kan kayak 200 tahun tertinggal gitu di tim Italia lain. Emang bener, Napoli bener-bener tertinggal, itu bisa divalidasi sama Rangga yang udah datang ke sana, karena kan dia ngerasa oh emang masih lokal banget gitu, masih lokal perhatian kencang. Nah, jadi di pre-season itu akan menghadapi Anaune. Nih pertandingan persahabatan tentunya. Anaune nggak tahu ini. Mantova, ada Demirspor ini kalau nggak salah, Demirspor tuh dari Turki. Ada Brest, ada Prancis. Ya, ada Girona, kita tahu lah dari Spanyol, dan ada pertandingan bukan pre-season lagi berarti. Bukan pre-season lagi, itu di 11 Agustus itu adalah Coppa Italia, karena Napoli kan juara bertahan yang tersungkur, terjerembab ya. Finish di peringkat lupa gue 10 atau 9 kemarin. Nah, jadi emang dia harus mengikuti ini kualifikasi lagi. Bukan kualifikasi sebenarnya dari awal lagi. Biasanya kalau yang 8 besar itu udah masuk quarter final. Benar. Iya benar, langsung quarter final. Nah, ini dia harus ikut SBMPTN dulu ibaratnya nih, ya kan. Jadi wah lu ngantri-ngantri lu di GBK lu ngerjain soal tuh. Nah, gue mau ke kawan-kawan dulu nih, kalau ngelihat dari pertandingan Napoli gitu persiapannya dan mungkin overall gitu ya. Kalau lu ngelihat gitu kan, kita semua nge-follow Rangga kan, terpaksa gitu ya, dan kita terpaksa dapat info-info juga Napoli lagi ngapain gitu kan. Kalau lu ngelihatnya gimana Bang Bara? Apa Napoli ini secara tim, apakah transfernya ini oke, atau kedatangan Antonio Conte, dan kita tahu latihannya Conte kayak gimana dari pinsport.com kan. Nah, itu gimana? Kalau transfer ya itu kebijakan dari si pemilik yang menuruti pelatih ya. Tapi gue lebih melihat kalau pre-season dia harus sangat serius dijalankan, dan
kalau bisa matchnya 20 ya. Jangan cuma 4. Karena pelatih baru, tim orang-orangnya pemainnya juga banyak yang baru. Itu perlu banget lu harus menjalin suatu pemahaman bersama sih. Kayak gitu. Oke. Ya kalau kita dari beberapa training session yang sempat viral juga dan di sosial media juga lagi rame itu ya pemain-pemainnya Napoli pada kecapean kan dilatih oleh Conte, pemain kayak Osimhen, terus ya siapa lah pokoknya nggak banyak yang bisa survive gitu di latihan pertama gitu. Mungkin karena pertama udah lama nggak latihan dan ini langsung dilatih oleh Conte yang memang terkenal dengan agak keras yang Main latihnya. Tottenham aja muntah-muntah Pak. Iya, di Inter pun seperti itu sebenarnya. Dan makanya gue sebenarnya Conte ini harusnya sepaket dengan kalau kalian tahu Antonio Pintus. Antonio Pintus itu ketika di Inter jadi tim kebugarannya lah intinya. Jadi memang dia yang punya apa sih namanya kalau treatment atau segala macamnya juga yang sesuai dengan yang dimau Conte juga dengan caranya Conte ngelatih segala macam. Nah ini gue nggak tahu nih apakah direktur pelatih kebugaran Napoli sebaik itu atau tidak, karena kalau tidak bisa jadi pemainnya pada cedera justru kalau di push segitu kerasnya. Nah kayak sebuah tim dari kota itulah pokoknya intinya Conte melatih Napoli pasti udah punya blue plan yang sangat panjang gitu. Dia pengen ya pastinya untuk dapat trofi ya mungkin itu Coppa atau Serie A langsung, dan pemain-pemain yang dipilih juga pasti yang benar-benar dia perlukan sesuai dengan cara dia bermain. Contohnya ini Buongiorno yang sangat dia kejar-kejar akhirnya dapat juga kan. Terus ya gue gak tahu nih Rafa Marin seperti apa. Kalau Spinazzola itu emang seorang wingback yang cocok dengan, menurut gue cocok dengan gaya bermain Conte. Nah kalau lu Tang, nih pernah dilatih Conte semua timnya? Belum enggak Bang? Hampir kan lu. Hampir. Pembara timnya hampir. Jersey juga hampir. Bentar kita kesana teman-teman ya. Sabar Aldi jangan langsung ulti. ya kalau menurut gue sebelum gue bahas ke timnya mungkin syukur masih Conte gitu, bukan Diego Simeone. Secara fisik ya. Kalau Diego Simeone tuh benar-benar sampai pemain takut tiap kali mau pre-season. Karena mereka di kayak retreat gitu. Kayak berapa hari dan itu bahkan atlet profesional aja takut sama itu. Dan mereka benar-benar udah kayak hampir tewas muntah-muntah tiap hari, parah banget ya. Ya mungkin Conte versi lebih lightnya sedikit lah ya. Dan ya semoga pemainnya nanti bisa adaptasi dan nggak jadi cedera-cedera. Kalau menurut gue udah tepat sih pemilihan dari pre-season ini. Mungkin secara marketing nggak menarik, tapi secara membangun tim dan juga untuk ngetes perlahan, tentunya bagus ya dari tim yang unknown-nya kita bahkan nggak tahu. Iya jujur maaf ya teman-teman. Makin lama ke bawah makin bagus kan. Bagus ya. Jadi kayak kelihatan gradasi gitu. Dan Conte tuh dari dulu kalau membangun tim memang cenderung perlahan-lahan. Tapi nanti ketika udah ketemu nih stylannya, itu akan jadi bagus banget dan kayaknya ini yang mau dicoba sama dia selama pre-season. Cukup menarik sih untuk nanti apa yang akan terjadi selama pre-season, dan gue rasa Napoli bakal bisa menemukan pola permainan yang diinginkan di sini dari 5 pertandingan ini. Benar. Nah mungkin gue akan dapat juga sih insight gimana permainan Napoli mungkin di episode-episode ke depan. Rangga atau gue mungkin bisa jelasin karena gue bakal nyolong akunnya dia buat nonton pertandingan Napoli ya. Jadi mungkin gue rangkumin dulu ya. Kalau dari yang gue udah baca gitu ya dan gue dapat insight juga. Nah Antonio Conte ini emang cocok pertama untuk Napoli Bang gitu ya. Karena Napoli itu emang secara kultur kotanya itu emang keras gitu ya, kelas pekerja, bukan kota modern tanda kutip seperti yang ada di utara, terutama secara ekonomi dan bisnisnya gitu. Nah jadi ketemu pelatih kayak Conte yang emang juga punya karakter keras gitu. Nah ini jadi gue nggak tahu nih kayak bakal jadi ledakan apa yang bakal diberikan sama Conte di Serie A musim baru ini. Nah terus dari pemilihan pemain gitu ya, kalau gue ngelihat memang bukan nama-nama besar yang datang gitu ya, bukan yang superstar gitu ya maksud gue. Tapi memang gue rasa Conte itu punya kecenderungan emang bisa dapetin pemain yang cocok gitu. Betul. Dan akhirnya dia bisa dapetin kayak Buongiorno, kayak Spinazzola, dan gue juga respect juga sama ADL yang emang lebih memilih untuk ya udah gue ngurusin bisnisnya aja, lapangan gue serahin ke lu ya, pokoknya yang penting tanggung jawabnya di lu nih gitu ibaratnya. Nah terus gue juga ngelihat dari gimana dia ngelatih Juve gitu kan Tang. Waktu itu Simone Pepe ya? Yeah. Simone Pepe. Siapa sih si yang kelemar-kelemar tuh? Alessandro Matri strikernya.
tapi dia bisa juara gitu. Dia bisa juara. Jangan kan sama itu Juventus. Giaccherini. Giaccherini dari bisa seri C dimanfaatkan. kalau nggak salah sempat main di seri C. Pokoknya luar biasa lah. Nah, Conte itu. iya benar-benar. Nah, jadi gua ngerasa apa yang dilakukan sama Conte ini emang benar. Itu pertama dia ngebangun kulturnya dia dulu. Dia pengen nanemin apa yang jadi filosofinya dia ke pemain-pemainnya, dan emang Conte ini juga pelatih kelas atas ya. Jadi dia bisa narik pemain-pemain terutama di Italia dan sekitarnya gitu, pasti akan sangat mau untuk main di Napoli. Dan juga bahkan pemain-pemain yang notabene mau pergi menurut gua kayak Osimhen bisa jadi bertahan gitu. Tapi memang kalau uangnya cocok ya boleh lah ya cabut. Maksudnya kayak 100 juta, 120 juta misalnya gitu kan. Itu kan luar biasa banget kan, lu bisa nambel satu squad gitu kan untuk ngarungin satu musim gitu. Nah, jadi gua ngerasa emang apa yang dilakukan oleh Conte ya ini pasti masuklah 4 besar gitu. Kalau dari kacamata gua. Itu sih kalau Ya mungkin untuk sedikit Napoli nambahin juga gitu. kalau si Napoli kan Conte kita tahu dia pelatih yang bisa mungkin pemain ketika bermain untuk Conte tidak menjadi dirinya yang sebenarnya. Iya kan? benar. Tapi mungkin kalau best version of them gitu. best version of them benar. Iya. Maksudnya gue mau compare dengan seorang pelatih yang bisa merubah pemain juga tapi ke arah yang lebih buruk nih. Ya misalnya Gareth Southgate misalnya. Iya, gue mau menyebut nama parah banget. atau- Misalnya, ya tapi itu sih maksud gue. Jadi kalau dia kan bedanya pemain sehebat apapun menjadi standarnya dia gitu. Ya Oh, iya. mungkin kalau taktik dan pola permainan dia berhasil, ya nggak salah juga gitu kan. Cuma kan ini buktinya parah banget lah di Euro. Nah kalau Conte sebenarnya mirip kayak gitu juga, cuma dia berhasil mendorong pemain menjadi lebih positif gitu. Oke nggak jadi dirinya sendiri, tapi sebagai sebuah tim mereka bisa saling melengkapi dan bermain dengan bagus. Even dengan pemain yang tadinya dari seri kedua, kasta ketiga, dia bisa membawa mereka menjadi pemain top. Itu luar biasa banget. Gue juga nggak sabar sih ngeliat transfer Napoli lagi ke depannya gitu. Apakah emang dapat itu? Lighting gerak sendiri tadi. Enggak, itu tadi digeser Alek. Saya ininya doang, apa tiang-tiangnya? Kabelnya gerak terus gerak. Waduh, bener lu. Kalau sendiri rame. Masa iya sih Al. Tadi ada orang. Iya kan sih? Baru jam segini. Gimana live jam 3? Ya bang, kan kayak gituan mah nggak ngeliat jam juga kali bang. Oke, kita move on aja ya temen-temen ya. Ini kita langsung ke tim berikutnya, yaitu ada AS Roma yang akan menghadapi pre-season nih. Dari informasi yang udah kita dapat, dia akan ngelawan Košice. Jujur gue nggak tahu ini tim dari mana jujur. Terus akan ngelawan Everton di tanggal 11 Agustus. Jadi kalau mungkin gue dulu ya bang ya, gue ngelihat Roma ini akan memberikan pembuktian gitu ya. Maksudnya DDR yang akan memberikan pembuktian apakah dia adalah pelatih yang memang layak. Serius bro, seasonnya cuma 2 doang. Iya, ini informasi yang kita dapat itu loh bang. Nah terus apakah DDR ini pelatih yang memang bagus gitu ya? Apakah dia bisa memberikan filosofinya dia atau bahkan dia nggak punya filosofi? Nah ini akan kelihatan di Serie A musim depan. Nah ini Serie A musim depan agak serem menurut gua karena ada banyak pelatih-pelatih baru dan pelatih tim-tim yang juga punya kans untuk ada di papan atas gitu. Jadi persaingan di papan atas ini akan sangat ketat gitu. Nah, gue nggak ngelihat juga banyak transfer yang udah dilakukan oleh Roma, ya bang ya. Jadi gue juga penasaran gimana permainannya Roma di preseason kali ini ngelihat. Tapi gue ngelihat sih kayaknya pemain-pemain Roma juga bisa cepat kumpul karena emang Italia nggak melaju jauh banget gitu kan di Dibawah sih Dybala nggak dibawa ya? Dybala di Argentina Kayak nggak kelihatan. Gue ingatin Messi itu bukan Dybala, justru si Nico Gonzalez yang Iya, nah itu jadi bisa dikumpul. Nah, gua ngedengar dari update-annya Bang Wai nih, Wai Florenzi, Wai Romano. Nah, dia ngelihat kayaknya Dybala nih bakal keluar nih. Ini sebenarnya masih abu-abu Dybala karena kan Roma nggak main di UCL kan musim depan kan. Jadi ini kayak abu-abu banget nih Dybala bakal kemana. Nah, jadi kalau yang bisa gue simpulin itu dari Roma. Kalau lu ngeliatnya Roma gimana Bang? Masih terlalu cepat? Sangat meragukan sih. Gue juga kaget ngeliat preseason ini. Nggak, tapi ada nih, gue dapet tambahan info nih bakal lawan Olympiakos sama Coventry Derby ya. Coventry itu derby ini kan, derby Inggris kan kalau nggak salah. Inggris. Tuh, ada 4 jadi ada 4 pertandingan. Kayaknya tim League One deh di Inggris Coventry itu, bukan Championship. Iya, bukan championship. Cuma model ini doang yang kenal Jauh. Iya kayak. Lo bro. Sparring ya? Iya. Naik mobil bar deh.
Itu. Ini cukup suram sih kalau gue ngeliat Roma kayak gini ya. Artian ya bagus buat Milan, tidak ada yang merangsak di bawahnya Milan. Mungkin kan kayak Atalanta, Roma dan Lazio itu kan dan ditambah Napoli ya. Mungkin perebutan untuk zona UCL musim depan. Tapi kalau ngeliat Roma kayak gini ditambah transfernya juga tidak meyakinkan. Mungkin bisa patut dikesampingkan dari calon kontender lah. Sejauh ini ya, itu kita nggak tahu tapi dia bakal meledak apa enggak di. Datengin siapa? Toto Haaland, Rodri, 3 orang gitu datang baru. Nggak punya uang dong. Tapi siapa tahu ada investor Arab. Nah kalau lu gimana? Iya, kalau melihat sama kayak Bang Bara sih kurang lebih karena melihat minimnya pergerakan transfer yang dilakukan dan persiapan secara pre-seasonnya tidak terlalu banyak gitu. Dan melawan tim-tim yang dia cuma nyari yang buat penyegaran aja, bukan yang levelnya di atas gitu biasanya. Ya kalau Napoli kan kita tahu karena Conte megang dari nol lawannya yang ya bertahap itu dari yang tim Anta Beranta sampai yang ada Girona yang kemarin bisa mengejutkan di La Liga kemarin. Nah kalau AS Roma ini tadi gue praktis paling cuma Olympiakos kemarin yang di Europa League, yang di bisa melaju agak jauh gitu. Terus ya Everton juga ya tim-tim middle-nya Premier League lah gitu. Tidak mencari yang mungkin bukan menantang sebetulnya ya ibaratnya levelnya sebanding dan di atasnya dia gitu. Jadi ya kalau udah tulisannya kayak gini sih gue agak aneh juga makanya sama kayak Bang Bara. De Rossi kan dia melanjutkan setelah ditunjuk dia lanjutkan musim depan gitu, harusnya dia punya persiapan yang lebih matang lagi gitu. Benar. Dari lu kan anggapan lu? Kalau gue ngeliatnya Roma nih kalau di istilah bahasa Jawa ada nerimo ing pandung. Artinya menerima apa yang sudah ada dan apa yang akan terjadi di masa depan. Yo wes aja gitu. Yo wes aja lah. Gitu. Wes lah. Nggak dapat pemain. Mengalir seperti air. Iya, nggak dapat pemain ya wes. Ngerti kalau di Bima tuh ada kalimatnya itu Kalembo Ade gitu. Jadi kayak artinya tuh Kalembo Ade tuh nggak ada arti spesifik Tang. Jadi kayak misal lu disuguhin Kalembo Ade ya, maksudnya kayak bisa jadi kayak ya apa terima ya, sabar ya, semangat ya gitu. Nah kayak gitu. Kayak gitu lah. Maksud gua soalnya Ade ini. dari manuver-manuver mereka di transfer nggak ada yang banter-banter banget dan nggak ada yang kurang menarik, bahkan sampai ada isu yang Stefan El Shaarawy katanya mau ditukar Kosti ke Juve. Paling itu doang yang gue masih terdengar di kuping. Tapi itu masih early banget nih. Ini kan masih early transfer, Euro juga baru selesai. Gue rasa pergerakan tuh akan baru dimulai per hari ini gitu ya. Iya. Cuma gue expect ya, maksudnya Roma kan nggak terlibat banyak juga. Maksudnya pemainnya nggak banyak yang dipanggil juga kan. Dan harusnya Daniele De Rossi mungkin lebih proaktif lagi ya untuk nge-push timnya dapat pemain yang dia pengen gitu kan, karena dia pasti pengen membuktikan diri banget nih. Benar. Nah terus kalau dari pemilihan lawannya di preseason juga menurut gue nggak yakin pertimbangannya apa gitu, karena melawan Everton agak gambling juga kan. Tim Premier League jelas dikit lagi mulai lebih awal itu. Betul. Dan juga cara bermainnya sangat berbeda kan, ini konteksnya untuk ngetes untuk di Serie A gitu kan. Kita tahu kemarin even Liverpool lawan Atalanta, terus kayak ada lagi yang lain kayaknya ketemu tim Premier League dan ternyata jomplang sama Serie A gitu kan. Karena benar-benar berbeda dan maksudnya harusnya bisa mencari lawan yang lebih pantas lah. Tapi ya gue nggak tahu apa yang mereka pengen lakukan, arahnya nggak kurang jelas. Iya kadang-kadang kan tim maksudnya preseason itu tim ditawarkan dan menawarkan juga ya. Kalau tim-tim kayak Inter, kayak Milan pasti ditawarin oleh sponsor untuk main preseason di luar negeri. Iya benar. Milan bisa di Amerika, lawan-lawannya Munchen, Barcelona, Real Madrid. Dan ini Roma mungkin tidak terlalu menjual untuk akhirnya tidak ditawarkan juga untuk ya minimal Audi Cup biasanya. Audi Cup biasa benar. Sponsornya nggak Audi kan makanya. Benar sih. Iya. Ya kita lihat lah Roma. Gue paling coba lihat lawan Everton kayak gimana sih. Sebenarnya gue lebih penasaran kayak mainnya di daerah tuh gimana. Karena kan ada Thiago Motta juga yang sama-sama lulusan Coverciano. Gue pengen tahu nih filosofi bermain mereka gimana sih. Nah ngomong-ngomong Thiago Motta, ini ada Juventus tim selanjutnya yang akan kita bahas, di mana
ini kalau ngelihat dari pergerakan transfer sih masih rumor-rumor aja yang banyak ya kan, belum ada yang deal banget nih. Udah ada 3 kan? Oh udah. Iya, maksudnya iya, tapi maksud gua itu udah kemarin. rumornya lebih banyak lagi gitu Ali. Iya. Ini Rumornya itulah gitu. Dan yang masih menarik banget buat gue adalah si Coop Miners. Iya. Yang gue berharap dia datang deh gitu. Dan satu lagi Chiesa mau dilepas ya kan. Iya katanya. Nah, oke langsung aja Tang. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut fans Juve yang pernah gue ajak ngobrol, Bang, aduh gue lupa lah. Omrik. Jadi Chiesa itu sebenarnya bisa jadi pemain kunci loh ke depannya. Oke. Apakah lu berpendapat yang sama gitu? Tapi apakah lu setuju dilepas nih si Chiesa? Gue kalau ngelihat Chiesa harus ngomong gimana ya, dari konteks dia di Juventus, iya dia salah satu pemain terbagus. Dan kalau mau dijadikan prospek pemain kunci ke depannya, tentu Chiesa teratas lah. Chiesa, Vlahovic, ya Rabiot di tengah dan lain-lain. Itu udah jelas lah mereka jagoannya Juventus sekarang. Cuma kalau gue pribadi dari dulu gue kurang suka tipikal pemain yang seperti Chiesa dan Bernardeschi. Kenapa? Ya karena ya kayak yang sering gue bahas ya, mereka tipikal brute force kan, bukan tipikal pemain yang natural talent dan elegan seperti misalnya Dybala lah, jangan Lamine Yamal terlalu inilah ya. Dybala gitu yang lebih natural, lebih bermain pintar segala macam. Mereka kan bermain dengan lebih ngotot, dengan lebih berani ngadu sprint dan lain-lain, dan juga dribblingnya kan kurang elegan sebenarnya. Yang buang jauh, lari atau kayak feint, banting sana banting sini, tapi sebenarnya teknik bukan terlalu di teknik dribblingnya kan, lebih ke fisikalnya gitu untuk melewati lawan. Gue kurang suka karena pemain tersebut ketika berada di akhir pertandingan, mereka kurang punya flair untuk menciptakan peluang yang di luar nalar gitu loh. Misalnya operan-operan yang gimana atau kayak gocekan yang gimana. Ketika mereka staminanya juga udah habis, biasanya mereka nggak bisa kontribusi banyak. Dan ketika sudah mandek, biasanya mereka nggak bisa berbuat banyak juga. Beda dengan pemain yang kreatif seperti Dybala dan lain-lain gitu. Dan kalau buat gue pribadi, iya gue suka ngeliat Chiesa dan dia memang berjasa banget untuk Juventus dalam 2 musim terakhir. Cuma kalau dalam konteks mengembangkan Juventus menjadi tim yang lebih bagus lagi, gue rasa yang dibutuhkan bukan pemain seperti Chiesa gitu. Karena di depan yang ngotot udah ada Vlahovic ya kan. Kalau Vlahovic mau dipertahankan ya, sudah ada Vlahovic, dan alangkah lebih baiknya kalau Juventus berkenan melepas Chiesa untuk mendapatkan pemain yang punya kreativitas lebih, kayak misalnya Coop Miners nih. Ya kan. Atau misalnya siapa lagi ya kemarin rumorin ya? Ya nggak usah jauh-jauh lah, Coop Miners dulu deh, gitu kan. Jadi sekarang kan Juventus sudah punya si Douglas Luiz sama satu lagi yang yang keduanya juga punya kreativitas lebih lah dibandingkan lini tengah Juventus sekarang. Cuma gue nggak yakin apakah kreativitas ini bisa disalurkan sampai ke depan, karena di depan sampai sekarang belum ada nih di Juventus. Semuanya yang di depan masih pemain-pemain dengan kekuatan fisik dan kengototan. Jadi ya itu sih, gimana ya, kita lihat aja nanti. Nah kalau dari bahas preseason, menurut gue pemilihan timnya oke. Dia mirip dengan Atalanta, lawan Brest, mirip Napoli tadi. Ada gradasinya, diakhiri dengan pertandingan yang akan sangat brutal kayaknya melawan Atletico Madrid. Dan mungkin di 2 pertandingan pertama Thiago Motta bisa lebih eksperimental ya untuk mencoba pemain-pemain, tapi mungkin ketika melawan Atletico Madrid akan mulai ngeluarin formasi finalnya dan akan bermain dengan lebih ngotot. Lebih result oriented. Lebih result oriented. Nah, terus kalau LKDRT Mason Greenwood gimana? Gue belum dengar berita lebih lanjut sih terkait Greenwood. Tapi nggak tahu ya yang lain ada yang udah dengar lagi belum? Nah, boleh. Soalnya belakangan belum ada lagi. Tapi kalau menurut lo dibutuhkan ya Greenwood? Nah, itu ya pasti polemik lah ya kalau misalnya maksudnya gue nggak tahu nih secara PR apakah menghadirkan Greenwood akan menjadi keputusan yang tepat untuk Juventus gitu kan, karena Juventus image-nya udah jelek banget, perjudian, penggelapan pajak, calciopoli dan lain sebagainya, dan ini mau ditambahin lagi sama soal doping, penyogokkan, dan sekarang mau ditambah lagi kriminal. Dan kalau dari kualitas permainan ya kita tahu Greenwood dulu salah satu pemain top potensial. Kayak mungkin sekarang ya mungkin kayak ngelihat Williams kemarin dan lain-lain. Kayak ini akan jadi atau Januzac lah. Ya nggak tahu ya.
agak susah diprediksi. Cuma kalau gue rasa sih sebaiknya jangan. Oke, thank you Tang. Nah, selanjutnya gue akan ngebahas tim kesayangan pundit nasional kita. Dan tim kesayangan Bang Bar ada derby. Ini ada Rapid Win, ada Itu kan di turnamen diajak. Iya, diajak karena punya value Milannya. Iya, dan Milan memilih pasar Amerika. Rapid Win menang 2-0, Manchester City 1-3, AC Milan lawan Madrid 0-3, Barcelona AC Milan ya 1-4. Nah, Bisa. Dan ini gue bahas yang pre-season dulu ya. Ini nih Milan sebelum liganya mulai udah krisis pemain. Pada jasa ya. Karena belum pada balik yang lawan Rapid. Ini kan polisi nggak usah balik, tetap di situ Iya, polisi. Siapa lagi tuh? Jadi gue di sini aja ya, gue tungguin ya. Yang Rapid Wina dulu nih, ini pemain di belum pada Allianz ya? balik. Udah gitu si U19-nya Euro kan lagi main Iya, tuh. lagi. Ada Ruli sama Kamarda di situ. Jadi gue nggak tahu Jadi yang main mereka siapa? mau ngasih masang yang main siapa. Gue siap kok kalau disuruh main. Iya, Bener sama, lah. gue juga siap. Tapi paling bisa 5 menit doang gue. Audisi ngirim video juga bisa. bisa. Tapi kalau di pertandingan asli, sumpah gue cuma berguna 5 menit kayaknya. Kalau tensinya misalnya lawan City gitu Terus ya. lawan City tuh udah si Musa sama Pulisic gabung di sana. Sisanya belum tuh yang Euro lainnya belum. Iya. Si Leao sama Theo masih jauh. Jadi gue urutan dulu nih. Si Leao sama si siapa Okafor. Iya. Itu kan yang tersisi dulu nih. Dia bisa main setelah lawan City berarti lawan Madrid. Alfon nggak main lagi di sini. Iya, lawan Madrid bisa main. Nah, terus sisanya nih bahkan curiganya sampai turnamen yang di US kelar baru bisa gabung tuh Render sama para pemain Prancis. Theo mainnya untuk balik masih pada cuti udah keburu di approve duluan. Kayak udah cuti. Jadi turnamennya entah gimana bakal kurang menarik dari sisi Milannya sih karena ya itu tadi yang Belanda sama Prancis belum bisa gabung. Iya, bukan beruntung sih maksudnya. Ya untungnya Reinders, Theo itu udah pernah main di Milan walaupun sekarang pelatihnya beda gitu kan. Jadi udah tau lah ketakar. Dan kayaknya nih gue liat-liat dari IG-nya Milan nih yang bakal jadi hubungan hubungan gelap antara pelatih dan pemain ini. Kalau dulu Pioli sama Krunic, ini kayak sekarang Chukwueze sama Fonseca nih. Bang, tapi Chukwueze gue lihat kemarin di Instagramnya Milan oke loh, dia kayak udah Caper itu pelatih baru kan. Oh iya bener. Tapi oke loh. Nunjukin. Lo ngeliat kan gerakannya dia tuh pemain bola banget gitu. Iya, dia pemain bola. Tapi kayak asli-asli gitu. Iya aja. Dia juga asli sih. Gitu. Jadi ini bakal banyak nggak ada pemain intinya sih yang banyak main. Oke, itu insight yang menarik sih. Jadi buat Milanisti jangan terlalu berharap banyak lah ya di pertandingan ini. Tapi mungkin kita bisa ngelihat gimana Fonseca ngeracik timnya. Mungkin itu secara objektif yang bisa kita lihat itu Bang ya. Itu Kayak gimana. ngeracik timnya di tengah keterbatasan. Iya. Bisa full tim juga ngeracik susah juga. Tapi at least, tapi iya juga sih. Iya. Maksud gua, lu ngatur formasi, ngatur role, ngatur taktik juga kan butuh pemain yang bisa eksekusi role itu ya. Makanya. Iya juga. Tapi berarti ya praktis berarti cuma Calabria, Tial, terus di tengah mungkin ada si Benacer. Benacer mau cabut katanya gue dengar. Iya, tapi masih Masih ada aktif. Chukwueze. Maksudnya pemain-pemain inti yang musim lalu main tuh ya tadi cuma berapa ya berarti? Musa tengahnya mungkin bakal dimainin. Kipernya siapa? Kiper udah nggak ada itu udah nggak ada kan? Si Mirante. Mirante masih lanjut tuh Mirante. Berarti ada the next gen Luigi Donnarumma ini. Enggak, si ini yang kiper Denmark tuh siapa namanya? Ada pemain muda kiper Denmark. Michael. Bukan. Ya gue lupa nggak tahu bang ngapal. Anaknya Casper. Generasi ketiga. Udah dong, jangan. Kayak Maldini. Ini turnamen apa sih? Turnamen ICC Cup itu bukan sih? Internasional. Gue namanya lupa. Itu. Iya. Iya kan? Oh, semacam ICC, itulah. kayaknya ICC. Yang membidik pasar Amerika. Iya. yang pasti bukan Indonesia Lawyers Club, bukan. Nggak main di situ. Oke, Bang Bara, berarti tapi gue ngelihat gini loh, transfer Milan sepi gitu kan. Pemain-pemainnya krisis gitu. Kalau lu sebagai Milanisti ngelihat preseason ini atau mungkin turnamen ini yang bisa kita tonton juga pasti ya. Itu biasanya apa yang bakalan lu lihat dan apa yang akan lu nilai gitu dari Milannya?
Apakah akan ada bintang-bintang baru yang lu harapkan gitu? Karena kan enggak ada. Iya, karena bintang yang diharapkan dari pemain mudanya juga mungkin nggak bisa main si Kamada sama Zeroli. Cocok kita main. Gue lebih 5 menit. Lebih ngeliat gimana pressure test buat Fonseca sih. Kalau hal ini mungkin kejadian badai cedera atau apa bagaimana. Paling satu-satunya hal positif yang bisa gue lihat itu doang. Pressure test ya. Iya, Kayak acara kompetisi masak-masak itu yang di TV. Iya. Pressure Kayak test. gitu. Tapi ngomong transfer Morata hampir pasti ya. Iya. Terus akhirnya ada juara Euro main. Akhirnya ada kan. iya pemain juara tuh. Walaupun kemarin bukan pentas untuk striker, ya gue harap Morata bisa menjadi Morata yang berbeda di Milan. Mungkin maksudnya bukan Morata yang berbeda, Morata yang tidak seperti di Euro, tapi seperti dia di Juve, Di Atleti. Kan di Milan juga pernah. Morata, Torres ya. Oh Torres ya. Gue takutnya kayak Torres udah Bang Morata Bang. Enggak, tapi umurnya kalau Torres waktu itu bener-bener kayak akhir-akhir. Kalau 31, 32 juga. tapi ngedropnya parah. Ya, Torres kan dropnya parah. Torres parah banget cuy. Kalau Morata masih bisa diharapkan lah, karena dia juga kontraknya lumayan panjang kalau nggak salah 4 tahun. Dia ini baru 31, bener-bener pembantu Euro. Tapi yang gue aneh adalah dia ngincer Füllkrug kan. Füllkrug ke Dortmund, Jerman, walaupun gue suka sebagai fans Jerman, cuma kayak ini mau bagaimana nih strateginya, karena dua-duanya CF dengan tipe sih rada berbeda ya. Füllkrug lebih ke penyelesai, Morata lebih ke deep lying, tapi jangan lupa kan kita masih punya Jovic. Oh iya si super sub itu. Tengah semua ini beli. Ya kalau jadi Füllkrug kayak gue nggak tahu apakah nanti mensiasati jadwal yang ketat atau gimana. Bang Bara. Mourinho sama Gilardino aja pernah main bareng Bang. Iya. Zamannya Ancelotti kalau nggak salah ya. Aduh itu loh. Bisa. Tapi udah yakin nih fix nih Morata nih. Gak tikung lagi nih. Kayaknya udah ada yang nikung juga. Nah, soalnya kan dari kemarin udah rame juga nih diklaim-klaim oleh fans Milan di Iya Bang. Itu bisa beda. Enggak, gue bisa ketikung tuh gue ngobrol sama Rangga kemarin ya. Kalau gue bahas ya ini kan masalahnya si Zirkzee ini kan lu punya release clause yang ibaratnya siapapun bisa bayar ya udah bakal dilepas. Ini tinggal lu deal-dealan sama pemainnya. Kayaknya gaji deh Bang yang jadi masalah. Morata juga release clause ke tim luar Italia cuma 13 juta ya. Iya, Iya 12 juta. Tapi tim Arab juga udah mulai udah di belakang nih dengan Iya, Habibi Morata, Habibi yang 20 juta gitu. Assalamualaikum Habibi. Di Milan kalau nggak salah cuma 5 juta. 5 juta. Maksimal Milan 5 juta deh. Kalau misalnya tim Arab ngawarin ya at least double-nya deh kan biasanya. Atau 7 juta dah. 7 juta. Aduh beda sejuta kayak Hakan nih kan. Iya itu udah pemainnya, dan sebagai juara Euro dia masih layak buat main di Eropa dan dia pengen buat main di Eropa sih. Iya sih ya. Iya, tapi gue bisa ngerti sih kalau lu jadi pemain bola ya gaji segitu juga banyak gitu. Jadi ya lu bisa ngikutin passion lu juga sebenarnya nggak ada masalah juga. Iya, gue juga habis mikir kayak kemarin sebenarnya kalau dipikir-pikir gaji pemain bola iya gede. Cuma untuk rata-rata selain pemain yang ultra top elite kayak Mbappe dan lain-lain sebenarnya nggak semewah yang itu juga. Paham di mana perbedaan sekian juta itu akan sangat menggoda juga buat mereka sebenarnya. Setuju. Iya kan? Ya kita aja beda ratusan ribu. Iya kan? Dan apalagi ini dia di umurnya udah late. Ya, maksudnya udah hampir masa habis jayanya gitu, udah habis masa prime-nya gitu. Iya juga ya. Kayak aduh, anak Gue baru sadar itu kemarin. Boros lagi kemarin. Iya, pemain bola tuh gajinya gede dan mereka hidupnya mewah ya. Cuma sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk mensupport kehidupan mewah mereka itu perbedaan sekian juta itu juga besar nih, menggoda buat mereka, makanya banyak yang mau. Bener, dan maksud gue juga masuk akal juga kayak misalnya Morata nih tiba-tiba kegoda sama tim Arab Bang. Ya Morata kan bukan seseorang yang punya branding kuat kayak Ronaldo, Messi, or Beckham gitu yang emang kayak ya udah endorse masuk aja nih. Morata ya mungkin di Spanyol laku, cuman kan kalau lu mikirnya mau hidup sampai umur 55 60 gitu ya, misal panjang umur kan anak lu sekolah, kuliah, ya mahal juga. Tapi gini Tang, kalau lu ngelihat dari sudut pandang, kalau misalnya gue jadi pemain bola, mungkin ya gaji segitu ya cukup ya pinter-pinternya gue ngatur, tapi kan gue bisa ngejar passionnya gue untuk main bola dan ada di level tertinggi gitu, dan itu kan tetap bisa ngebukakan kans lain yang nantinya menghasilkan uang juga. Gitu. Bisa nanti juga masih laku lah. Iya benar. Jadi gitulah ya kalau buat Milan. Tapi si Morata FYI info terakhir dari Fabrizio Romano sih udah mau medical check up. Udah mau. Kecuali gagal medical check up kayak seorang pemain dari sebuah siapa Ronaldinho pernah gagal. Itu Moiskin yang ke Atletico Madrid kan gagal gara-gara medical. Sama dulu yang pemain yang apa ya, Kodok Bia ya? Bukan, Jonathan Biabiani. Biabiani. Jantung gitu.
Oke, itu dari Milan. Ya, kita Satu sebagai lagi Milan namanya Emerson Royal udah dicoret juga. dicoret juga Emerson Royalnya Tottenham. Iya, jadi fokus ke Kalulu. sorry. Aduh. Ya Allah, Fonseca, gue anjir dead air lagi tadi. Maksudnya Fonseca, gue mikir, aduh Fonseca bisa nggak ya? Mr. Fonseca lah, tolong lah, please, por favor. Enggak, bukan por favor sih, ya gitulah. Oke, selanjutnya ini ada Kecilin perutnya. Biar nggak dicengin. siapa? Tapi Leo stay lah, Bang. Leo polisi. Oh iya. Menurut gue Leo polisi, Reinders, Jovic atau siapapun strikernya Morata, gue rasa bisa nyetel deh. Bisa sih itu. Sebenarnya itu pemain yang oke loh. Morata Kita sangat ngomong aja. berguna banget buat Leo. Iya, dan buat Reinders juga kayak bisa, menurut gue bisa unlock Reinders gitu loh untuk lebih nusuk ke depan. Kalau ada si Leo, Pulisic dan Morata mirip-mirip Spanyol juga ntar Iya, depannya Iya, iya juga, iya. karakternya. Iya, benar. Iya, Nico ya katanya. Oke. Selanjutnya ada tim kesayangan dari Aldi dan teman-teman subscriber Pinsport di sini ya, yang masih banyak didominasi oleh Interisti ya kalau dari kacamata saya. Nah, ini cukup banyak Inter ya. Lawan Lugano, Pergoletese. Lawan Las Palmas Spanyol ya. Lawan Pisa tim lokal. Al Ittihad nyari duit banget Inter. Lawan Chelsea terakhir ya. Lawan Cucurella nih. Cucurella. Al, what is your expectation and what have Inter done in this transfer season? Ya kalau transfer udah masuk ya seperti yang di episode kemarin kita bahas udah ada 3 pemain yang semuanya itu baru cuman Josep Martinez yang dibeli lah, yang lain tuh free agent. Si Mehdi Taremi sama Zielinski itu 3-3 udah ikut latihan. Dukung dari Milan kan? Dan beberapa hari yang lalu kalau nggak salah baru mulai latihan secara official gitu. Jadi udah ada pemain-pemain yang pinjaman dari musim lalu dipinjemin juga udah pada balik. Ada Joaquin Correa balik lagi, Martin Satriano itu Anjir, siapa tuh baru denger? penyerang Uruguay. Iya. Tapi kan dibawa oleh. Iya kan? Kamu salah ya? Di kepala lu itu kan? Itu tahu. Itu di itu musim lalu main di tim yang bakal lawan Juve sama Napoli itu SC Brest. Cuma di main di Prancis dia. Cukup bagus. Seneng banget main sama Tete. Tadi lawan siapa lagi kan lawan Napoli. Lawan Juve. Iya benar. Terus siapa lagi yang balik? Iya, Radu balik. Kemarin ada. Radu balik ya? Balik dia. Kan minjemin doang. Alhamdulillah itu Radu. Iya, terus ya pemain-pemain muda kayak Agume, terus ya pemain lainnya lah itu pada balik juga. Ada yang bakal dipinjemin lagi. Intinya pelatihan pertama kemarin tuh nggak banyak juga pemain Inter yang inti musim lalu itu udah ikut. Ya? Iya. Cuman Banyak libur cuy, banyak cuti. Ian Bisek, Mkhitaryan, Carlos Augusto, ya sisanya yang pemain cadangan-cadangan doang gitu. Wayan Sommer lagi naik gunung. Iya, dan ini saat kita ngetek besok Inter udah melakukan pertandingan pertamanya lawan FC Lugano, di mana memang setiap season Inter itu ritualnya pasti akan lawan Lugano. Oh iya benar. Iya benar. Mungkin di sana ada sumur apa gitu yang orang pada mandi situ. Iya. Jadi Ntar dia jadi nggak mati-mati. Nggak mati-mati kayak Ras Al Ghul. Nah, tapi ini mungkin trivia Lugano itu tim Swiss ya. Iya. Gua nggak tahu yang punya fans Inter atau Bener bang, ini mah ada ini bang, dia nerpa. Iya. Apa namanya di Jepang namanya? Itu onsen. Iya, bisa itu juga pengusaha latihan di sana, pusat latihan presiden. Asli, Ras Al Ghul ini mah. Nah ini gua agak lupa mungkin pemiliknya ngefans sama Inter atau something gitu loh. Pokoknya dia benar-benar ngikutin Inter, logonya mirip sama Inter. Logo yang ini yang agak baru nih, yang musim sebelumnya tuh lebih mirip lagi sama Inter gitu. Jadi memang selalu jadi ritual pertama sebelum mengarungi preseason lah, Inter lawan Lugano, di mana biasanya tadi kalau lu bilang Napoli udah ada subscribe segala macam itu, Inter juga sebenarnya ada tapi nggak bayar, bisa nonton di Facebook tapi geolog, jadi harus pakai VPN geolog. Oh iya. Jadi Facebook yang sono doang, Jadi udah VPN lokasi dulu. Lokasi. Ini sumur Lugano. Nah kan, Lugano teman-teman. ada hal-hal spiritual. Ada. Ternyata dekat banget ya, Fo ya. Dari Milan. Benar-benar cuma ngesot Emang gitu. perbatasan. Nah terus Pergoletese ini tim Itali di Serie D atau Serie D1 gue lupa deh, pokoknya ya tim Tarkam, bukan Tarkam, maksudnya tim profesional, semi profesional lah gitu yang di level bawah. Bang Bissell udah juga. Nah baru mungkin yang preseason sesungguhnya baru ketika lawan Las Palmas nih biasanya.
Ini Las Palmas tim asal Spanyol ya musim lalu kayaknya di belasan gitu finishnya. Terus Pisa juga seri C apa seri B sekarang? Seri balik ke B. Seri B. Iya, ntar Iya. korek mi orang ya teman-teman ya. Al Ittihad, nah ini ini seri nah ini mungkin ada duitnya nih dari sini nih. Nggak berseri dong. nggak berseri. Pasti ada ini nih, Inter dibayar untuk bisa melakukan update sama Tapi Tapi ini tuh loh. Benzema ya? Benzema, Itu Neymar gitu ya? Enggak, Benzema. Oh, Neymar itu biru Kante, ya? Kante. Kan si ini siapa yang Munchen? Iya nggak sih? Lupa deh. Benzema masih. Oh, Goretzka mau dibeli. Bukan nih sayapnya itu loh. Tapi itu. Philip Lam. Sialan. Enggak. Bukan ya pokoknya. Oh, Mane Sane. Iya, Sane. oh, Sane. Ya. Liverpool apa? Top of mind-nya kan bukannya Liverpool. Oh iya. Tapi terakhir dari Munchen. Iya sih, bener sih. Iya, memang ya musim lalu juga Inter lawan Al Nassr, nah sekarang gantian lawan Al Ittihad-nya. Jadi Ruben Neves ya di sini ya? Al Ittihad ya. Sadio Mane kan main sama Ronaldo di Al Nassr. nah nanti ada Kita sama-sama kuning ya. Sama mengerti Bang Bara. Iya. Oh ini kita tanya Costa yang sering mau makan tim-tim Arab di FIFA. Benar. intinya ini kalau dari Peterson ya menurut gue udah cukup oke ya lawan-lawannya gitu. Jadi dari tim Spanyol ya walaupun kasta Komposisinya lengkap lah ya. terus lawan Pisa yang level bawahnya Italia terus Duit lawan tim-tim dapet. Arab. Tes beneran dapat. Terus terakhir lawan Chelsea yang ya kita tahu bisa mendatangkan duit juga gitu. Milan tidak membangun juga lawan City lawan ini. Iya lawan Chelsea, yang lainnya tuh kalau nggak salah mainnya ya Lugano di Swiss, yang lainnya tuh di Italia semua. Lawan Chelsea di Stamford Bridge di Inggris ini. Nah ini lawan Chelsea kalau teman-teman ingat terakhir kali Inter pre-season lawan Chelsea itu tersaji gol on goal terbaik sepanjang masa. Itu adalah goalnya Kondok Biar di tengah lapangan. Iya dari tengah lapangan ya benar. Itu di Singapura tapi kalau nggak salah ICC kalau nggak salah. Itu terakhir di Inter lawan Chelsea di pre-season terjadi gol Cantik sekali. Oke lah teman-teman, itulah update dari kami ya untuk pre-season klub-klub kesayangan kita yang ada di sini. Gitu, menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman ada tim kesayangannya yang lain, Sassuolo misalnya di Serie B pre-season sama siapa, itu silahkan. Sama ini yang pengurus-pengurusnya Komo boleh dong komen. Komo Football, Komo Indonesia. Oh iya, siapa tahu kan bisa. Benar. Nah, kita juga pengen mengikuti banget Como kan sebagai tim yang dimiliki orang Indonesia dan juga mungkin Venezia atau Torino ya, karena Bang Jai itu bakal santer ke sana gitu kan. Nah, itu boleh komen-komen di sini biar siapa tahu kita bisa berbincang-bincang di sini untuk menanyakan lebih dalam nih, dan mungkin bisa kita bantu juga untuk kayak disebarluaskan juga kan kalau ada insight-insight dan apa yang bisa kita nantikan gitu teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih sudah mengikuti episode kali ini teman-teman. Jangan lupa like dan komen, subscribe, dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari kita. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita di @pinsport.com untuk berita-berita olahraga ter-up-to-date dan out of the box. Oke, gue mewakili teman-teman di sini yang bertugas. See you on another episode, teman-teman. Bye-bye. Thank you. Ciao. Thank you banget. Gaje.